Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok RBL1 ATPB 28 akan menjelaskan tentang motor listrik sederhana. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Muhammad Adiaksa dengan NIM 120 19001 dari TPB 28 Prodi Teknik Industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Selawati dengan NIM 1201252. Saya Titin Komalasari dengan NIM 120190044 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Adrian Renaldi Patrisius Sigalingging, NIM 120190048, Prodi Teknik Industri, TPB 28A. Nama saya Rizky Dede Pratama dengan NIM 120120046 dari Prodi Teknik Geofisika. Halo, perkenalkan, nama saya Danul Furban Gaul, NIM 120360027 dari Program Studi Teknik Material dari kelompok 1A TPB 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Fiar Adha, NIM 120360026 dari Prodi Teknik Material TPB 28A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama yaitu pengertian motor listrik dan gaya Lorentz. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian motor listrik. Motor listrik adalah sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Bagian utama motor listrik ada dua, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian motor listrik yang diam, sedangkan rotor adalah bagian motor listrik yang bergerak. Berdasarkan sumber tegangannya, motor listrik dibagi menjadi dua, yaitu motor listrik bolak-balik atau acuan balik, dan juga motor listrik arus searah. Jenis motor listrik yang akan kita bahas yaitu motor listrik dengan arus searah. Motor listrik ini beroperasi dengan sumber tegangan arus searah. Selanjutnya, penjelasan tentang gaya Lorentz akan dijelaskan oleh teman saya. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang berada di dalam suatu medan magnet. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz biasanya digambarkan dengan kaidah tangan kanan. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Manfaat dan aplikasi terbesar dari penerapan gaya Lorentz adalah motor listrik. Dengan mengalirkan arus listrik pada kumparan di dalam medan magnet, dapat dihasilkan gaya Lorentz berupa rotasi pada motor listrik untuk menggerakkan batang shaft yang kemudian dapat dipakai untuk segala kebutuhan. Bentuk persamaan umum. Yang pertama, besar gegel induksi motor listrik, yaitu epsilon sama dengan N dikali B dikali A dikali omega dikali sin omega dikali T. Yang kedua, besar gaya Lorentz, yaitu F sama dengan I dikali L dikali B dikali sin theta. Yang ketiga, jika gaya yang muncul akibat adanya muatan listrik yang timbul sejajar namun berlawanan arah pada dua simpul kumparan dalam selang waktu tertentu, maka akan terbentuklah momen couple, yaitu dengan rumus torsi sama dengan F dikali S sama dengan I dikali L dikali B dikali sin theta. Untuk N lilitan momen couple menjadi torsi sama dengan N dikali I dikali L dikali B dikali sin theta, atau torsi sama dengan N dikali I dikali B dikali A dikali sin theta. Yang dimana epsilon sama dengan besar gegel induksi dengan satuan volt, N sama dengan banyak lilitan, B yaitu besar medan magnet dengan satuan Tesla, A yaitu luas alas dengan satuan meter persegi, omega atau kecepatan sudut dengan satuan rad per second, F yaitu gaya Lorentz, L yaitu panjang kawat dengan satuan meter, torsi yaitu momen couple, T yaitu waktu dengan satuan sekon, I yaitu kuat arus dengan satuan ampere. Prinsip kerja gaya Lorentz terhadap motor listrik.
Prinsip gaya Lorentz diterapkan di motor listrik, yaitu gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet, kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa. Gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan menghasilkan gerak memutar. Seperti pada gambar berikut, prinsip kerja motor listrik. Berikut bagian-bagian motor listrik. A. Magnet berfungsi untuk menghasilkan medan magnetik. Semakin besar kekuatan magnet yang digunakan, putaran yang dihasilkan dapat semakin besar. B. Baterai digunakan untuk menghasilkan arus listrik I. Semakin besar arus listrik yang mengalir, makin besar putaran motornya. C. Sikat berfungsi untuk menghubungkan arus dari baterai ke komutator dari kumparan. D. Komutator berfungsi untuk mengubah arah arus yang mengalir pada kumparan agar putaran motor dapat terjadi atau tidak bergerak bolak-balik. Alat dan bahan pertama ada kawat trafo, magnet dan 2 buah peniti, baterai kapasitas 9 volt, kertas amplas, dan 2 buah capit buaya. Pertama-tama kita lilitkan kawat trafo. Kita sisakan ujungnya sedikit saja untuk membuat lengannya. Kita lilitkan sebanyak 7 lilitan. Setelah itu kita lilitkan sisanya untuk membuat lengannya. Setelah itu ujung dari kawat kita amplas dengan kertas amplas. Kita tempatkan peniti pada tempat untuk peniti berdiri. Kita taruh magnet pada tengah-tengah di antara dua peniti. Kita masukkan lengan kawat trafo ke dalam lubang peniti. Kita hubungkan baterai dengan penjepit buaya ke batang peniti. Dan dapat dilihat kumparan berputar. Ini disebabkan karena adanya gaya Lorentz. Lima. Kelebihan dan kekurangan motor listrik DC. Kelebihannya yaitu 1. Torsi dan kecepatannya mudah dan bisa dikendalikan. 2. Memiliki sistem kontrol yang relatif sederhana dan murah. 3. Memiliki torsi awal yang besar. 4. Performanya mendekati linear. Dan yang kelima, untuk penggunaan pada beban yang berdaya rendah, motor DC lebih murah dibandingkan motor AC. Sementara kekurangan motor listrik DC yaitu 1. Tidak cocok jika diinginkan untuk kecepatan yang tinggi. 2. Tidak cocok untuk aplikasi dengan beban yang berdaya besar. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk digunakan pada kondisi lingkungan yang cepat kotor dan berdebu. Kesimpulannya, pada percobaan penerapan gaya Lorentz pada motor listrik sederhana dapat disimpulkan bahwa saat kumparan dialiri arus listrik, kumparan tersebut akan menghasilkan medan magnet. Kemudian, magnet diletakkan di dekat kumparan yang dialiri arus listrik sehingga terjadi perbedaan gaya antara kumparan dan magnet yang menyebabkan muncul gaya Lorentz. Kumparan penyangga berisi tembaga yang dialiri listrik yang sumbernya dari baterai dapat berputar.
Hal ini menunjukkan bahwa kumparan kawat berarus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Berdasarkan hasil percobaan motor listrik sederhana ini terbukti bahwa arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar menghasilkan medan magnet. Jika arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar atau jika jumlah lilitan kawat penghantar semakin banyak, maka kecepatan putarannya semakin cepat. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar arus listrik yang digunakan, maka semakin besar pula medan magnetnya.